Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan kisah Nabi Adam alaihi salam. Dan untuk kita umat muslim, kita harus mempercayai Nabi yang pertama ataupun manusia yang pertama yang ada di bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Manusia bukan dari evolusi kera ataupun monyet. Kita lebih mulia daripada mereka. Kita diciptakan lebih mulia daripada hewan, dan kita bukan keturunan para hewan-hewan tersebut. Baik, dalam sebuah hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Rasulullah, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Nasruddin Al-Albani radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari semua unsur tanah yang ada di bumi. Maka jadilah Adam dan anak-anak keturunan Adam sesuai dengan kadar bumi atau tanah yang diambilnya. Dalam sebuah riwayat yang mengambil tanah pertama adalah malaikat Jibril, tapi bumi menolaknya, dan bumi berlindung kepada Allah dari Jibril, jangan sampai Jibril mengambil tanahnya. Akhirnya Jibril pun tak bisa mengambil dan kembali kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Mikail, dan utusan kedua kali ini pun bumi menolaknya dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diambil tanahnya oleh malaikat Mikail. Dan malaikat Mikail pun kembali kepada Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut, malaikat kematian. Dan ketika bumi berlindung kepada Allah, maka malaikat maut pun berkata, "Wa anna a'udzubillahi an ardi." Yang artinya, sebagaimana engkau berlindung kepada Allah agar aku tidak mengambil tanahmu, maka aku pun berlindung kepada Allah dan tidak akan kembali sebelum aku mengambil tanahmu. Akhirnya bumi pun menurut, dan malaikat pun mengambil berbagai macam tanah yang ada di bumi dan diangkatnya ke langit. Maka wujud tanah itu beragam-agam, bermacam-macam. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna coklat, merah, hitam, dan yang lain sebagainya. Dan sifat-sifat tanah pun bermacam-macam. Ada yang lembek, ada yang keras, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang kasar. Maka sifat-sifat manusia pun sama seperti itu. Baik, kita lanjut. Ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuat fisik Nabi Adam dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan sangat-sangat baik dan sangat sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Sebaik-baik bentuk yang Allah ciptakan itu manusia. Sebagaimana firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebaik-baik makhluk, sebaik-baik bentuk. Baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabda Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala bentuk Adam sedemikian rupa di surga, maka Allah pun membiarkan fisik Nabi Adam. Dan ada yang mengatakan selama 40 tahun. Sampai kemudian iblis pun menengok, mengintip, melihat, dan mendekati patung ataupun fisik dari Nabi Adam ini. Sang iblis pun masuk lewat lubang telinga, keluar lewat lubang hidung, masuk dari mulut, keluar lewat lubang dubur. Dan iblis pun mengetahui bahwasanya fisik ini berlubang
ataupun berlongga. Maka iblis pun berkata, "Ya Rob, jikapun engkau kuasakan padaku, ku hancurkan dia." Dari sini kita fahami, sebelum Nabi Adam ini 100% utuh menjadi manusia, iblis sudah dengki, sudah tidak suka dengan yang namanya manusia ataupun Adam ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan sebuah makhluk yang akan menjadi khalifah di bumi, dan malaikat berkata, "Apakah engkau akan menjadikan di bumi ini makhluk yang sebelumnya makhluk perusak, makhluk yang menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih, memuji dan mengagungkan nama engkau?" Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Saya lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui." Dari ini kita paham bahwa malaikat berkata, ada makhluk yang sebelumnya adalah perusak dan pembunuh. Sebelum Adam turun di bumi, ada makhluk sebelum Adam. Mereka sang perusak dan suka menumpahkan darah. Siapakah makhluk yang suka menumpahkan darah ini? Di lain video nanti saya akan utarakan, atau nanti saya akan memberikan video di kesempatan yang lain. Baik, kita lanjut. Maka dari ini para malaikat faham dari ini bahwa keturunan Nabi Adam itu muncul nabi dan rasul-rasul Allah. Terkadang tingkatan mereka pun bisa di atas para malaikat seperti para nabi. Dan sampailah pada waktunya yang ditentukan, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat agar berkumpul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membuat peristiwa baru tentang munculnya makhluk yang bernama Adam alaihissalam. Maka seluruh malaikat pun berkumpul. Seluruhnya, tidak ada satupun yang terlewat. Seluruh para malaikat berkumpul dan mulailah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam ini. Dan baru saja ruh itu masuk ke dalam tenggorokan, tiba-tiba Nabi Adam ini bersin sekeras-kerasnya. Maka malaikat pun berkata, "Kul alhamdulillah." Katakan ya Adam, alhamdulillah. Makanya kemudian jika kita bersin itu sebagian dari nikmat, maka kita disuruh mengucapkan alhamdulillah, karena ini syariat dari Adam alaihissalam. Maka ketika Adam mengucapkan alhamdulillah, dan Allah pun mendengar dan berfirman, "Yarhamuka ya Rabb, Rabbmu telah memberkatimu." Maka kita sebagai umat Islam, jika ada yang bersin dan berkata alhamdulillah, kita sebagai pendengar diwajibkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Baik, kita lanjut. Ketika ruh pun terus masuk ke dalam diri Adam, dan Adam dapat membuka matanya, rupanya Adam berada di surga. Dan dia melihat adanya buah-buahan. Ia pun ingin mengambil buah tersebut. Padahal ruh Adam ini belum sampai di kaki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, yang artinya diciptakan diciptakan manusia itu dengan sifat tergesa-gesa. Dan ketika ruh Adam alaihissalam sempurna, dari situlah Adam memakan buah-buahan surga
seluruh buah surga dapat dimakan kecuali satu buah larangan. Nanti akan ada kisahnya buah apakah itu. Dan di saat Nabi Adam sudah sempurna fisik dan jasad beserta ruhnya, maka Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Maka seluruh para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Rupanya dari keseluruhan malaikat ini ada satu makhluk yang tidak mau sujud kepada Allah dan cenderung sombong. Dan makhluk ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa engkau tidak sujud terhadap makhluk aku yang aku ciptakan dari tanganku? Maka makhluk ini pun berargumen, ya Rob, aku lebih mulia daripada dia. Aku ciptakan engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Ini si iblis berbicara kepada Allah, berargumen kepada Allah. Dari inilah Allah Subhanahu wa taala marah kepada iblis. Dan dari inilah maksiat pertama yang ada di langit yang dilakukan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak perintah Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Hai iblis, keluarlah engkau dari surga dan diturunkanlah ke bumi dan dikembalikan pada asal penciptaan jin." Dan jin itu memang tabiatnya jahat. Walaupun ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa iblis itu bagian daripada malaikat atau bagian daripada jin, maka pendapat yang kuat menurut Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah bahwa iblis itu bagian daripada jin, bukan malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa iblis itu bagian daripada jin yang melakukan kefasikan kepada perintah Rabb-nya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Adam pun berjalan sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan semua hal kepada Nabi Adam agar ia memahami hal ini, dan dijelaskan Al-Quran Al-Baqarah ayat 31 yang artinya, dan dia Allah ajarkan kepada Adam nama-nama benda, semua benda. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jikalau kamu yang benar. Maka para malaikat pun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah iblis diusir, saat itu kan iblis diusir. Setelah iblis diusir dari surga, maka di saat itulah Adam tertidur. Saat tertidur, tiba-tiba selepas bangun, di samping Adam itu ada seorang perempuan. Dialah Hawa. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok dari Nabi Adam alaihissalam. Kenapa Adam butuh Hawa? Karena begini, Adam itu sendiri, di surga dia sendiri. Kalaupun kita sendirian, itu pasti merasa jenuh ataupun nggak ada yang diajak ngobrol. Maka dari itu Allah memberikan teman hidup untuk Adam, ialah Hawa. Dia tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok dari Adam alaihissalam. Baik, dari ini kita pahami tulang rusuk
yang bengkok, bahwa tabiat ataupun sifat dari wanita itu kebanyakan memang bengkok. Dalam artian memang harus ada imam yang bisa meluruskan, tergantung imamnya juga. Kalau imamnya lurus, pastinya wanita ini pun atau istri ini pun akan lurus. Dan jika pun imam ini bengkok, maka wanita ataupun istri ini pun lebih bengkok daripada imamnya. Baik, kembali ke pembahasan. Dan ketika itu Allah berfirman, yang artinya, masuklah wahai Adam beserta istrimu di surga, hiduplah di situ, makanlah dan minumlah apapun yang ada di surga, tetapi jangan kau dekati pohon itu, apalagi memakan buahnya. Di sisi yang lain, iblis berupaya untuk bisa masuk ke dalam surga, dan iblis pun meminta perlindungan, pertolongan kepada hewan yang dapat keluar masuk di surga, yaitu ular. Akhirnya iblis membujuk ular, dan iblis pun berhasil. Dengan pertolongan ular, dia bisa masuk di surga. Dan apakah Allah tidak tahu jika iblis itu masuk ke dalam surga? Jawabannya satu, Allah tahu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Namun di sini akan ada hikmah yang besar yang nantinya Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Baik, dan setelah iblis masuk ke surga, dia pun merubah wujudnya seperti manusia. Hampir seperti manusia. Karena iblis itu bagian daripada jin. Jin ataupun malaikat itu dapat berubah menyerupai apapun. Baik, dan iblis mendatangi Adam seolah-olah dia itu orang baik, dan berkata kepada Adam, wahai Adam, kenapa Allah tidak boleh mendekati pohon itu, kecuali karena ada dua perkara. Boleh jadi kalau engkau memakan buah itu, engkau akan menjadi seperti para malaikat, atau engkau akan dikekalkan di surga. Dari sini Adam hanya bimbang, namun tidak menurut apa kata iblis. Dan iblis pun berpaling membujuk Hawa. Dan iblis pun berhasil. Hawa pun mengajak Adam untuk memakan buah larangan itu. Dan Allah takdirkan Adam alaihissalam memakan buah larangan itu. Akhirnya terbukalah aurat-aurat mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mengusir Adam dari surga. Kata Allah, keluarlah kalian dari surga. Maka tiga makhluk ini diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, yaitu iblis, Adam, dan Hawa, dan diturunkan ke bumi. Diturunkan ke bumi ini ada yang mengatakan Adam di sofa ataupun Hawa di Marwa, dan ada yang mengatakan Adam itu turun di India dan Hawa itu turun di Mekah. Wallahu alam. Intinya mereka berjumpanya di Jabal Rahmah. Baik, kita lanjut. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwa Musa alaihissalam bertemu dengan Adam. Ini sedikit membingungkan. Nanti saya akan bahas. Baik, sebelum Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka memohon ampun kepada Allah seraya bertaubat atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan hal ini tertulis dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 23, yang artinya keduanya berkata, ya Rob, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Jika engkau tak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami,
niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu sebelum mereka turun ke bumi. Dan setelah mereka berdua turun ke bumi, Adam menangis sejadi-jadinya. Ketika itu Jibril datang berusaha menghibur Adam. Adam itu menangis sejadi-jadinya. Adam menangis bukan karena dia diturunkan ke bumi, namun karena Adam telah maksiat memakan buah larangan. Sehingga Adam pun berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu si iblis itu beda dengan Adam. Iblis ini malah berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat dia diturunkan ke bumi, ya Rob, karena engkau ya Rob telah menyesatkanku ini. Sudah dia diturunkan ke bumi, bukannya malah minta maaf, malah mengatakan dengan sangat kurang ajar, ya Rob, karena engkau ya Rob yang telah menyesatkanku, tangguhkanlah umurku sampai di mana hari kiamat nanti. Dan ada beberapa yang berpendapat bahwa maksud dari ini semua, iblis itu sampai sekarang masih belum mati, cuman anak keturunannya itu meninggal, mati. Tapi iblis sampai sekarang itu tidak mati, bawa alam. Dan saat iblis berkata seperti itu, maka Allah menerima dan menangguhkan umur iblis sampai di mana hari pembangkitan. Dan setelah Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah, maka dari inilah awal permusuhan iblis dengan Adam hingga anak keturunannya. Ada banyak kisah nanti tentang Musa yang bertemu dengan Adam alaihissalam. Dikisahkan bahwa Musa ini bertemu dengan Nabi Adam. Hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Musa bertemu dengan Adam sedikit membingungkan, namun kita tetap mempercayai karena ini hadis yang disahihkan. Di saat Nabi Musa alaihissalam berdebat dengan Nabi Adam, dan Musa pun berkata, gara-gara engkau wahai Adam, harusnya kami ini di surga, tapi gara-gara engkau memakan buah larangan, akhirnya kami itu di bumi. Andai kata engkau tak memakan buah itu, kita pasti sudah ada di surga. Dan Adam pun berkata, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, nabi yang diajak bicara Allah, dan Allah bekali engkau dengan Taurat. Dan di dalam Taurat itu adakah lafaz yang mengatakan bahwa Adam bermaksiat, makan buah larangan, dan diusir Allah ke bumi? Dan Musa berkata, ada. Dan Adam berkata, kalau begitu salahkan Tauratmu, karena Tauratmu lebih dulu dicatat dibandingkan Allah menciptakanku dari jarak 50.000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya ini, semua yang ada di bumi, semua yang kita jalani,
itu adalah kehendak Allah. Itu semua Allah yang mengatur kita di mana, keluarga kita siapa, kita sekarang bekerja di mana, kita sekarang jadi apa. Itu semua Allah yang mengatur, bukan dari kita. Ada banyak contoh para sarjana tinggi yang mereka lebih sukanya ke perdagangan. Sarjana kok jadi dagang, kok jualan, istilahnya gitu. Dan juga ada orang yang tingkatannya hanya SD ataupun SMP, ataupun bahkan ada yang tidak sekolah pun mereka jadi juragan sembako ataupun apa-apa. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa takdir seseorang itu Allah yang memegang. Kita hanya menjalani, kita hanya berdoa, kita hanya berusaha dan melakukan yang terbaik buat diri kita untuk bekal nanti kita di akhirat nanti. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.